Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahu ni'matu wa lalihin khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Al-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi ma'assisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini dan kita semuanya diberikan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita sampai pada hadis nomor 160, yaitu hadis yang menjelaskan tentang kisah perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Hadis yang panjang menceritakan tentang al-mu'jizat al-Isra wal Mi'raj. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Malik ibn Sa'ata qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina ana 'indal baiti bainan naimi wal yaqdhani wa dzakara ar-rajulaini fa utitu bi tastin min dhahabin muli'a hikmatan wa imanan fashaqqa minan nahri ila maraqil batni thumma ghusila al-batnu bima'i zamzama thumma muli'a hikmatan wa imana. An Malik ibn Sa'sa'ata qala was dawuh sapa Malik ibn Sa'sa'ah qala was dawuh sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bainan ana ing dalem antarane utawi ingsun iku indal baiti ing dalam ngersane al-bait, yani Baitillahil Haram, al-Ka'bah, bainan naimi ing dalam antarane wong kang turu, wal yaqdhani lan wong kang tangi, wa dzakara lan nyebut ar-rajulaini sapa Kanjeng Nabi ar-rajulaini ing wong lanang loro, fa utitu mongko den tekaaken sapa ingsun bitastin kelawan bejana min zahabin saking emas
mulia kang ten penuhi apa tostun hikmatan ing hikmah wa imanan lan ing iman. Fasyaqqa nuli bedah sapa Jibril ing Kanjeng Nabi minan nahri sangking minan nahr sangking hulu ila maraqil batni maring bagian ngisor weteng. Thumma ghusila nuliten basuh apa albatnu weteng tegese ati bima zamzama kelawan banyu zamzam. Thumma muli'a nuliten isi apa alqalb hikmatan ing hikmah wa imanan lan ing iman. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Malik ibn Sa'sa'ah, beliau berkata, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bersabda, di saat aku di rumah indal bait, indal bait di sini artinya di al bait, yakni al bait al ma'hud, yaitu al baitul haram atau al Ka'bah. Bainan naimi wal yaqdhan, di antara tidur dan jaga. Dan beliau menyebut dua orang laki-laki. Kemudian didatangkan sebuah bejana yang terbuat dari emas yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Kemudian Jibril membedah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari bawah, dari leher, ya, dari bawah leher sampai ke bagian bawah perut. Kemudian dibasuh al-batnu, yang dimaksud di situ adalah hati, karena yang dekat dengan perut posisinya dengan air zam-zam. Kemudian hati itu diisi dengan hikmah dan keimanan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang menjelaskan tentang masalah al-Isra wal Mi'raj, di sini ada beberapa riwayat yang secara zahir terlihat riwayat-riwayat itu berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi sebenarnya itu tidak saling bertentangan antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. Dalam satu riwayat, kisah al-Isra wal Mi'raj ini dimulai dari rumah Ummu Hani, disebutkan dari bait Ummi Hani dalam satu riwayat. Tetapi dalam riwayat ini apa? Baina ana indal bait, yaitu dari dekat di Masjidil Haram, di dekat apa? Al-Ka'bah al-Musyarrafah. Itu kalau dalam riwayat hadis ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi dari rumah Ummu Hani kemudian diangkat ke atas melalui genteng tanpa ada kegaduhan di genting itu. Nabi kemudian naik ke atas. Jadi ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang awal mula perjalanan al-Isra. Tetapi riwayat-riwayat itu sebenarnya tidak saling bertentangan, karena memang rumah dari Ummu Hani itu dekat dengan Masjidil Haram, dekat dengan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi memang kisahnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berada di rumah Ummu Hani, sedang tidur bersama dua orang, yaitu Ja'far ibn Abi Thalib dan Hamzah bersama
Hamzah ibn Abdul Muttalib. Jadi ada Ummu Hani itu siapa? Ummu Hani itu adalah saudara dari Abu Thalib dan juga Ja'far. Ayahnya namanya saudara dari Ali bin Abi Thalib dan Ja'far ibn Abi Thalib. Ayahnya namanya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib itu saudara dari ayah Nabi, paman Nabi Abdullah. Jadi Abdullah punya saudara namanya Abu Thalib dan Hamzah. Ini yang disebut di sini ya, di sini. Nah, kalau kita sebut yang lain ya banyak ya. Tetapi yang kita sedang akan ceritakan ini, Nabi kan dikatakan dalam awal perjalanan Isra Mi'raj, Nabi itu sedang tidur di rumah Ummu Hani. Bersama siapa? Bersama Ja'far ibn Abi Thalib dan bersama Hamzah ibn Abdul Muttalib. Nah, Ummu Hani itu saudara dari Ali bin Abi Thalib dan Ja'far bin Abi Thalib. Jadi ada Ja'far ibn Abi Thalib, ada Ali bin Abi Thalib, ada Ummu Hani ibn binti Abi Thalib. Ini bersaudara semuanya. Berarti keponakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Hani itu keponakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak dari pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, di malam itu Nabi sedang tidur di rumah keponakannya Ummu Hani, yang rumahnya itu dekat dari Ka'bah, dekat dari Masjidil Haram. Nabi tidur bersama siapa? Bersama pamannya yang bernama Hamzah ibn Abdul Muttalib, dan juga bersama keponakannya yang lain, saudara dari Ummu Hani, saudara dari Ali bin Abi Thalib, yaitu Ja'far ibn Abi Thalib. Nah, bersama itu sedang tidur bertiga. Yang ini menunjukkan ketawadhuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau itu adalah manusia paling mulia, meskipun beliau itu afdhalul makhluqat, makhluk yang paling mulia, kekasih Allah, derajatnya paling tinggi indallah, tetapi beliau mau tidur bersama-sama dengan orang lainnya. Nah, bersama yaitu keponakannya, dan tidur bersama pamannya. Ini menunjukkan apa? Ketawadhuan, kerendahan hati. Kalau orang yang sombong, maka nggak mau. Orang dia punya kedudukan lebih tinggi sedikit saja, dia minta kamar sendiri, nggak mau bareng-bareng sama yang lainnya. Harus difasilitasi dengan fasilitas yang istimewa, karena dia memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan yang lain. Kalau yang orang-orang biasa silahkan tidur di lantai. Tapi kalau saya misalnya orang sombong, maka saya di kamar yang khusus, yang disediakan khusus untuk saya. Itu orang yang di hatinya ada kesombongan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdhalul makhluqat, beliau tidur bersama pamannya dan tidur bersama keponakannya dalam satu tempat, yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang pribadi yang mutawadhi', seorang pribadi yang rendah hati, tidak ada kesombongan di dalam hatinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa tidur bersama itu boleh. Ya, tentu saja sesama laki-laki, perempuan. Semua laki-laki, perempuan dengan menutup aurat tentu saja. Itu diperbolehkan. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam Isra Mi'raj bersama, beliau tidur bersama. Di sampingnya ada Nabi, ada Ja'far, ada Hamzah, tidur bersama. Itu berarti menunjukkan bahwa tidur bersama itu boleh. Tentu saja dengan tadi kita sebutkan ya, kalau laki-laki ya dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, yang menutup aurat, bukan membuka
aurat, karena ada sebagian orang kalau tidur kemudian membuka auratnya. Kalau itu jelas tidak diperbolehkan, karena nanti akan melihat aurat orang lain yang hukumnya adalah haram. Jadi selama tidak ada unsur yang diharamkan, maka tidur bersama itu diperbolehkan. Seperti anak-anak santri. Anak-anak santri kalau tidur bareng-bareng, jejer-jejer gitu. Itu apa? Itu sesuatu hal yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu juga menunjukkan sifat ketawaduan, sifat kerendahan hati bagi seseorang. Hadirin rahimakumullah. Meskipun tetap harus berhati-hati, tetap harus berhati-hati. Karena kalau misalnya meskipun berhati-hati, maksudnya ya jangan sampai ada hal-hal unsur yang diharamkan seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Berbeda halnya kalau misalnya dalam sebuah keluarga. Dalam sebuah keluarga ada memiliki anak-anak. Maka juga ketika mereka sudah berumur 7 tahun sudah mulai harus, kalau itu ada anaknya itu laki-laki, perempuan, harus sudah mulai dipisahkan tempat tidurnya. Karena memang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Tetapi jika laki-laki bisa kamar sendiri, kemudian perempuan kamar tersendiri untuk sebagai pendidikan terhadap anak-anak. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi di sini tidak ada pertentangan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Jadi memang beliau ketika itu sedang tidur di rumah Ummu Hani, kemudian malaikat Jibril datang membangunkan beliau untuk kemudian beliau dibawa terlebih dahulu ke dekat Ka'bah. Jadi nggak bertentangan, dari rumah dulu baru kemudian ke Ka'bah. Untuk apa? Di dekat Ka'bah itu beliau ketika di bawah itu dikatakan bainan naimi wal yaqdhan, antara tidur dan jaga, antara tidur dan nggak tidur. Itu maksudnya adalah di awal ketika, karena memang beliau sedang tidur di saat itu dan dibangunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi bukan maksudnya bahwa perjalanan Al-Isra wal Mi'raj itu antara tidur dan jaga, enggak. Tetapi yang dimaksud bainan naimi wal yaqdhan, awal-awal ketika mau berangkat Isra dan Mi'raj, itu posisi Nabi masih dalam kondisi di antara tidur dan jaga, karena memang beliau masih terlelap tidur, kemudian dibangunkan. Seperti kalian kalau sedang tidur, kemudian dibangunkan, maka antara tidur dan jaga. Nah, seperti itu di awal-awalnya. Tetapi kemudian dalam perjalanan beliau itu di Isra dan Mi'rajkan dalam keadaan jaga. 100% ruhan wa jasadan. Beliau di Isra Mi'rajkan dengan ruh dan jasad, tidak dalam kondisi tidur, tidak dalam kondisi mimpi. Isra Mi'raj itu bukan mimpi. Isra Mi'raj itu bukan hanya dengan ruh saja, tetapi Isra Mi'raj itu ruhan wa jasadan. Nah, maksud dari hadis bainan naim wal yaqdhan itu di awal ketika mau berangkat. Ya, ini kan cerita mau berangkat. Ketika mau berangkat, beliau sedang tidur, dibangunkan oleh Jibril. Beliau bainan naimi wal yaqdhan. Tetapi ketika sudah mulai perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, beliau melakukannya fil yaqdhan. Fil yaqdhah artinya dalam kondisi jaga, tidak dalam kondisi tidur. Wa dzakara rajulain. Rajulain tadi yang dimaksud adalah siapa? Hamzah ibn Abdul Muttalib dan Ja'far ibn Abi Thalib. Karena keduanya yang malam itu sedang tidur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fa'utitu bitastin min dhahabin muli'a hikmatan wa imanan fashaqqa minan nahri ila maraqil batni thumma ghusilal batnu bima'i zamzama thumma muli'a hikmatan wa imanah. Jadi dibawa ke dekat Baitullah. Di situ kemudian malaikat Jibril itu membawa sebuah bejana yang terbuat dari emas yang diisi dengan hikmah dan iman. Kemudian malaikat Jibril mulai melakukan pembedahan, operasi, melakukan pembedahan terhadap dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum ada ilmu kedokteran tentang pembedahan dan operasi seperti yang ada pada masa sekarang, malaikat Jibril alaihissalam itu sudah mempraktekkan ilmu bedah itu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita mengikuti sejarah Nabi, maka Nabi itu dibedah dadanya itu sebanyak 2 kali. Sebagian ulama ada yang mengatakan 3 kali. Yang pertama kita ingat di saat Nabi masih disusui oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah sampai terjadi sebuah peristiwa Nabi Muhammad yang masih kecil ketika itu didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian dibawa menjauh dan dadanya dibelah, kemudian hatinya diambil dan dibersihkan dan dipenuhi dengan hikmah dan iman, sehingga itu diketahui dan menjadikan Halimatus Sa'diyah khawatir dan kemudian dikembalikan kepada ibunya Sayyidah Aminah. Itu kejadian pertama, yaitu dibelahnya dada Nabi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua adalah dalam rangka untuk persiapan berangkat untuk Al-Isra wal Mi'raj yang diceritakan dalam hadis ini. Itu peristiwa pembedahan dada Nabi untuk yang kedua kalinya. Sebagian ulama ya memang 2 kali ini. Di saat Nabi masih kecil dan di saat untuk persiapan berangkat Al-Isra wal Mi'raj. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Nabi juga dibedah dadanya di saat menjelang Nabi menerima wahyu yang pertama. Ketika Nabi menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, sebelumnya itu juga ada pembedahan terhadap dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut sebagian ulama. Jadi ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Nah, semuanya dibelah dadanya, diambil hatinya, kemudian dibasuh dengan air zam-zam, kemudian hati itu dipenuhi, ditambahi dengan keimanan dan hikmah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang seperti yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam ini sesuatu hal yang luar biasa. Dalam ilmu kedokteran di masa sekarang, kalau yang dilakukan itu seperti yang dilakukan malaikat Jibril, itu ya nggak bisa hidup yang dioperasi. Kenapa? Karena operasinya itu dikatakan di sini minan nahri ila maraqil batni. Artinya dari sini itu memang betul-betul dibelah, ya, dari mulai bawah leher sini sampai ke bawah perut, ini dibelah seluruhnya. Nah, kalau operasi model seperti itu tidak dilakukan oleh dokter. Kalau di situ ya mati orang yang dibelah dadanya dengan model seperti itu. Tetapi malaikat Jibril alaihissalam melakukannya dan tanpa ada rasa sakit. Yang dibelah Nabi
ketika dibelah tidak merasakan sakit sama sekali. Dan beliau kemudian setelah selesai dikembalikan lagi tidak berbekas, tidak berbekas. Itu kecanggihan dari malaikat Jibril alaihissalam. Kalau pada masa sekarang operasi, kan dia hanya mengambil tempat yang tidak membahayakan, yang tidak mematikan di tempat tertentu, yang itu secukupnya saja, secukupnya untuk bisa menghilangkan penyakit di tempat tersebut. Itu operasi di masa sekarang. Itu pun ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, kadang kemudian berefek berhari-hari terhadap tempat yang dioperasi tersebut dan berbekas. Sementara malaikat Jibril alaihissalam operasinya operasi super besar, bukan operasi kecil atau operasi, tetapi super besar, karena dikatakan di sini minan nahar ila maraqil batni. Jadi dibelah seluruhnya. Itu yang dilakukan oleh Jibril tanpa ada rasa sakit dan dikembalikan dalam kondisi normal kembali. Normal kembali seperti semula. Karena Jibril alaihissalam yang melakukannya. Tentu saja dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam hadis ini tsumma ghusilal batnu bima'i zamzam. Al-batnu makna dasarnya adalah perut, tetapi yang dimaksud di sini adalah hatinya. Karena posisi hati yang berada dekat dengan perut, sehingga kemudian disebut yang dalam hadis ini al-batnu, tetapi yang dikehendaki adalah al-qalbu, bahwa hati beliau kemudian dibasuh bima'i zamzam, dengan air zamzam. Air zamzam yang ada di Masjidil Haram, sumurnya ada di dekat Masjidil Haram, dan beliau memang di bedahnya di sana di dekat Masjidil Haram, dibasuh dengan air zamzam, kemudian hatinya dipenuhi dengan hikmah dan iman. Bukan berarti nggak ada imannya sebelumnya, bukan berarti nggak ada hikmahnya di dalam hati Nabi, tetapi ditambahkan hikmah dan keimanan. Karena iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bisa semakin kuat, bisa semakin lemah. Tetapi imannya seorang Nabi semakin hari semakin kuat, semakin bertambah. Ini persiapan untuk kemudian melakukan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Kita lanjutkan membaca hadisnya. Wa uti tulan wasden tekani sapa ingsun bidabatin kelawan binatang tunggangan abiyadha kang putih, dunal bagli kang sak ngisore, dunal bagli kang sak ngisore jaran bagal, wa fauqal khimari lan kang sak dhuwure keledai, rupane al-buraku buruk. Fantolaktu nuli budal sapa ingsun ma'a Jibrila sartane malaikat Jibril, hatta ataina sehingga teka sapa kita as-samaa ing langit ad-dunya, langit dunia. Jadi ini disingkat ya hadisnya, dalam riwayat yang tidak menceritakan tentang perjalanan Al-Isra. Karena di sini antara ini dan Mi'raj itu kan banyak peristiwa yang terjadi dalam riwayat hadis yang lainnya. Tetapi dalam hadis ini fokus pada Al-Mi'raj, tidak pada peristiwa Al-Isra. Karena Al-Isra itu adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Diperjalankannya Nabi di suatu malam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi
lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Itu al-Isra. Nah, di sini tidak diceritakan dalam hadis, dalam riwayat ini. Tetapi dalam riwayat yang lainnya itu diceritakan tentang perjalanan Isra, kemudian diceritakan juga tentang perjalanan Al-Mi'raj. Dikatakan dalam hadis ini, didatangkan kepadaku seekor buraq, yaitu buraq itu dabbah min dawabil jannah. Buraq itu adalah binatang tunggangan yang berasal dari surga. Jadi ini binatang surga, nggak ada di bumi. Kamu cari buraq di bumi ini nggak akan ketemu. Nah, sampai kapanpun. Sebab apa? Sebab dia binatang yang ada di surga. Buraq ini. Nah, buraq didatangkan kepada Nabi sebagai binatang tunggangan, sebagai alat untuk transportasi di sini bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Al-Isra. Karena ketika Mi'raj nanti Nabi sudah tidak lagi menggunakan al-buraq, di mana buraq ini warnanya putih. Dari sisi postur badannya, buraq ini lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada keledai. Baghal itu peranakan kuda, bukan kudanya tetapi peranakan kuda. Lebih kecil dari peranakan kuda, lebih besar dari keledai, khimar. Jadi postur tubuhnya tidak begitu besar. Tetapi buraq ini memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaannya, buraq ini bisa melangkahkan kakinya sejauh matanya memandang. Buraq ini bisa melangkahkan kakinya sejauh mata memandang. Jauh atau dekat? Sangat jauh. Kalau mata kita memandang di tempat yang datar, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan, maka mata kita bisa memandang sangat jauh. Nah, kakinya buraq itu bisa melangkahkan kakinya sejauh matanya memandang. Nah, karena itu perjalanan buraq itu sangat cepat. Sangat cepat sekali karena dia bisa melangkahkan kakinya sejauh matanya memandang. Pertama itu. Kemudian kakinya itu bisa memanjang dan memendek. Kakinya bisa memanjang dan juga bisa memendek melihat situasi jalan. Kalau jalannya itu menghendaki kakinya memanjang, maka memanjang. Jika jalannya menghendaki kakinya memendek, itu memendek sehingga perjalanan Nabi itu datar saja. Tidak naik, tidak turun. Kalau kakinya nggak bisa memanjang dan memendek, kalau lagi naik bukit ya kan begini. Kalau lagi turun kan begini, ke bawah. Itu kan susah. Nah, tetapi perjalanan Nabi itu terus. Kenapa? Karena kakinya bisa naik dan turun. Bisa naik dan turun, bisa memanjang dan memendek, sehingga jalan terjal, jalan jalan yang enggak bagus, jalan ke bawah atau ke atas itu sama saja bagi buraq. Perbandingannya kalau mobil sekarang itu ada mobil yang jalan rusak pun enggak terasa karena sekoknya itu sangat bagus sehingga jalan rusak enggak terasa, seperti biasa saja. Jalan hancur pun enggak masalah. Itu karena apa? Karena memang mobilnya yang bagus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tentang al-buraq. Nah, di sini dikatakan langsung fantolaktu ma'a Jibril hatta ataina sama ad-dunya. Berarti di sini sudah langsung disingkat. Kisahnya Isra tidak diceritakan. Karena dalam perjalanan Al-Isra
Nabi kemudian diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang berada di alam bawah. Dan Nabi bahkan juga sempat mampir ke tempat-tempat yang menjadi asar dari para nabi, melaksanakan sholat di situ. Beliau singgah di Yathrib, beliau singgah di Tursaina, beliau singgah di Bait Lahem untuk melakukan sholat dan bertabarruk dengan athar para nabi di tempat-tempat itu, mengajarkan kita untuk bertabarruk. Nabi juga diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang berada di alam bawah, karena memang tujuan daripada Al-Isra dan juga Al-Mi'raj adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kekuasaan kami. Itu tujuan Isra dan juga tujuan Al-Mi'raj. Karena Al-Isra wal Mi'raj itu satu paket, satu perjalanan. Fantalaqtu ma'a Jibrila hatta ataina, sampai ke Baitul Maqdis, kemudian naik. Di sini. Kemudian beliau dinaikkan ke atas langit ketujuh yang disebut dengan Mi'raj. Tetapi kali ini tidak lagi menggunakan Al-Buraq, tetapi menggunakan sebuah tangga, Mi'raj. Mi'raj itu sebuah tangga untuk naik. Di mana tentu ini juga bukan tangga biasa seperti tangga milik kita, bukan. Tetapi tangga yang satu tangga itu terbuat dari emas, dan satu tangga pijakan berikutnya itu terbuat dari perak, emas perak dan seterusnya. Seperti apa tangga itu bisa membawa Nabi? Tentu saja bukan manual seperti halnya tangga yang kita miliki, karena antara bumi dan langit itu jaraknya perjalanan 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Tentu tangga itu tidak tangga biasa, bukan tangga biasa yang untuk menaikinya harus membutuhkan waktu yang lama. Tentu saja enggak, tidak seperti itu. Allahu a'lam seperti apa tangga itu. Tetapi Nabi memang dikatakan Mi'raj itu naik melalui tangga, bukan terbang, tetapi naik melalui tangga yang menghubungkan antara bumi ke langit, dan begitu seterusnya. Hadirin rahimakumullah, sampailah kemudian dikatakan ataina sama'ad dunya, sampai ke langit dunia. Apa langit dunia itu? Yaitu as-sama' al-ula, langit yang pertama. Jadi ketika kita mendengar istilah as-sama'ud dunya, langit dunia, maka yang dimaksud adalah langit yang pertama. Karena untuk langit itu dihitungnya dari bawah. Langit yang ada di atas bumi ini itu namanya as-sama'ud dunya atau as-sama'ul ula. Kemudian naik lagi yang kedua, langit yang kedua. Baru kemudian naik lagi langit yang ketiga. Begitu seterusnya. Jadi menghitungnya itu dari bawah. Berbeda dengan bumi. Kalau bumi ini menghitungnya dari atas. Bumi yang kita tempati ini adalah bumi yang pertama. Nanti ke bawah lagi, maka kita akan mendapati bumi yang kedua. Kemudian ke bawah lagi, kita akan mendapati bumi yang ketiga, begitu seterusnya sampai bumi yang ketujuh. Itu hitungan, cara menghitungnya seperti itu. Jadi ataina sama'id dunya artinya kami datang ke langit dunia, yaitu langit pertama, langit yang pertama kali didapati setelah dari bumi ini.
Qila man hadza, qila ten ucapaken man utawi sapa, man iku sapa hadza utawi iki. Qala jawab sapa Jibril, qila ten ucapaken. Qala jawab sapa Jibrilu, qila ten ucapaken man ma'aka, man utawi sapa iku ma'aka sartane sira. Qila ten ucapaken Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qila ten ucapaken awaqad ursila ilaihi, awaqad anata teman-teman wis den perintah sapa Kanjeng Nabi ilaihi maring munggah Mi'raj. Qala jawab sapa Jibril na'am. Qila den ucapaken marhaban bihi, marhaban selamat datang bihi kelawan Kanjeng Nabi. Wala ni'mal maji'u ja'a, wala ni'malan yakti sak bagus-baguse wong kang teka ja'a wis teka sapa maji. Fa ataitu nuli teka sapa ingsun ala adama ing atase Nabi Adam. Fa salamtu nuli uluk salam sapa ingsun alaihi maring Adam. Faqala nuli dawuh sapa Adam marhaban bika mini benin sangking anak wa nabiyyin lan nabi. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini langsung bercerita tentang kisah Al-Mi'raj, kisah naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di atas langit yang ketujuh, bahkan masih naik lagi di tempat yang lebih tinggi daripada langit yang ketujuh. Nah, pada setiap langit itu terjadi sebuah dialog antara malaikat Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad, dan malaikat penjaga langit. Karena langit as-sama itu dia adalah benda padat. Langit itu adalah jismun kasif. Jismun kasif sebagaimana bumi. Jismun kasif itu jisim yang bisa disentuh dengan tangan. Langit itu juga berupa jisim yang bisa disentuh dengan tangan. Langit itu bukan sekedar batas pandangan mata manusia. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang, langit itu adalah batas pandangan manusia. Bukan. Langit itu juga bukan sebuah uap, atau dia bukan asap. Langit itu bukan asap. Tetapi langit itu adalah jisim berupa benda padat yang bahkan dikatakan asyaddu sulbatan minal ardi. Dia lebih keras dibandingkan dengan bumi. Kalau kita menyentuh bumi, tanah bumi itu keras. Langit lebih keras daripada bumi. Dan langit itu memiliki pintu yang disebut dengan babus sama, pintunya langit itu ada. Sehingga kita sering menyebut atau membaca ada istilah babus sama, pintu langit. Misalnya ruh manusia nanti dinaikkan melalui pintu langit. Jadi ada pintu langit. Nah, yang pintunya langit itu dijaga oleh seorang malaikat. Dijaga oleh malaikat penjaga langit, penjaga pintu langit. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Mi'raj, Nabi naiknya melalui pintu langit, sehingga terjadi dialog pada setiap langit, terjadi dialog dengan penjaga pintu langit tersebut. Dikatakan, man hadza? Siapa ini? Malaikat Jibril menjawab, Jibril. Bersama siapa? Ditanya oleh penjaga pintu langit. Bersama siapa? Bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
awaqad ursila ilaihi, apakah dia itu sudah diutus, dikirimkan untuk naik, diberikan izin untuk naik. Itu maksud dari perkataan awaqad ursila ilaihi. Perlu digarisbawahi dan diberikan penjelasan bahwa awaqad ursila ilaihi di sini artinya adalah apakah Nabi itu sudah diutus untuk naik, untuk mi'raj. Itu maksudnya. Bukan artinya apakah Nabi Muhammad itu sudah diutus menjadi Nabi. Bukan artinya begitu. Karena kalau kita maknai secara harfiah, nanti akan bisa dipahami seperti itu. Artinya apakah Nabi itu kalau dipahami secara harfiah, akan dikatakan apakah Muhammad sudah diangkat menjadi Rasul? Akan menjadi seperti itu. Awaqad ursila ilaihi, apakah Muhammad sudah diangkat menjadi seorang Rasul? Itu tidak tepat. Pemaknaan seperti itu tidak tepat. Kenapa? Karena diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul itu sudah masyhur. Bahwa Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Rasul itu sudah masyhur. Bukan hanya di kalangan manusia, tetapi juga di kalangan para malaikat yang di langit. Semuanya sudah tahu kalau Muhammad itu telah diutus, telah diangkat menjadi seorang Nabi Rasul. Maka pertanyaan dari malaikat penjaga pintu langit itu bukan bertanya apakah Muhammad sudah diangkat menjadi Nabi atau belum. Bukan itu pertanyaannya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah Muhammad sudah diutus untuk bisa naik ke langit, untuk bisa dimi'rajkan. Apakah sudah? Itu qala na'am. Kemudian dijawab, iya, sudah. Qila marhaban. Kemudian dikatakan marhaban. Qala na'am qila marhaban bihi. Selamat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ni'mal maji'u ja'ah. Di sini ada takdim dan takhir. Nah, dalam lafaz wala ni'mal maji'u ja'ah, karena asalnya ja'a fa ni'mal maji'u maji'uhu. Jadi asalnya apa? Ja'anya itu di depan. Kalau dalam bahasa Arab yang normal, maka normal maksudnya enggak ada takdim dan takhir. Takdim takhir itu artinya mendahulukan yang harusnya diakhirkan, mengakhirkan yang seharusnya didahulukan. Di sini ada begitu, yang semestinya lafadznya itu jaa wala ni'mal maji'u maji'uhu. Nah, mestinya lafadznya begitu. Itu yang normal, bahasa Arab yang normal. Jaa wala ni'mal maji'u maji'uhu. Oh, dia telah datang, dan sebaik-baik orang yang datang adalah kedatangan dia yang datang itu. Tetapi di sini dibalik. Jaa yang semestinya di depan ditaruh di akhir, wala ni'mal maji'u jaa. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-maji', orang yang datang. Beliau adalah orang sebaik-baik orang yang datang, yang ketika itu datang di langit. Langit pertama yaitu as-sama'ud dunya. Fa'ataitu ala Adam, kemudian aku datang pada Nabi Adam alaihissalam. Fasalamtu, kemudian aku mengucapkan salam kepadanya, dan beliau mengatakan, Nabi Adam mengatakan, marhaban bika min ibnin wa nabiyyin. Hadirin rahimakumullah. Jadi di langit yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disambut oleh Nabi Adam alaihi salam. Nanti di setiap langit Nabi akan disambut oleh para nabi. Tapi di langit yang pertama yang ada di sana adalah Nabi Adam alaihi salam. Sebelumnya
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum naik ke langit itu sudah bertemu dengan seluruh para nabi, yaitu di Masjidil Aqsa, di mana para nabi itu pada keluar dari kuburnya dan mereka berkumpul di Masjidil Aqsa menyambut kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Nabi dipersilahkan oleh malaikat Jibril untuk menjadi imam sholat bagi seluruh para nabi, yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad imamul anbiya wal mursalin. Beliau adalah afdalul anbiya wal mursalin. Beliau adalah nabi yang paling mulia, sehingga kedatangan beliau di Masjidil Aqsa disambut oleh para nabi seluruhnya. Karena para nabi memang kebanyakan makamnya itu ada di daerah situ, di Palestina dan sekitarnya. Itu banyak sekali, ribuan para nabi ada di situ. Makamnya ada di situ. Mereka keluar dari kuburnya, datang di Masjidil Aqsa menyambut kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi naik untuk Mi'raj, Nabi Adam duluan mendahului Nabi, standby di langit yang pertama untuk menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya sambutan itu menunjukkan apa? Menunjukkan kemuliaan. Menunjukkan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian itu orang yang punya kemuliaan, indan nas, di hadapan masyarakat kalian punya kemuliaan, tentu kalau kalian datang ke tempat dia akan disambut. Tapi kalau kamu orang biasa, nggak punya kemuliaan di masyarakat, ini perbandingan saja, kamu datang disambut apa enggak? Enggak, mungkin dianggap nggak ada, itu aja, nggak disambut. Tetapi kalau orang penting pasti disambut dengan luar biasa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam afdalul makhluqat, datang di Masjid Al-Aqsa disambut oleh semua para nabi. Ketika di langit, beliau disambut pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam. Kenapa kok Nabi Adam yang pertama kali menyambut beliau? Karena Nabi Adam alaihissalam di antara hikmahnya, beliau adalah awwalul anbiya wa awwalul aba. Beliau adalah nabi yang pertama kali, Rasul yang pertama kali, dan Nabi Adam alaihissalam adalah bapak dari semua manusia. Beliau, semua manusia itu adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Sehingga beliau yang berada di langit yang pertama, bukan Nabi yang lainnya, tetapi Nabi Adam alaihissalam. Sehingga Nabi Adam alaihissalam kemudian menyambutnya dengan mengatakan marhaban bika min ibnin wa nabiyyin. Min ibnin, karena beliau Nabi Muhammad adalah anak dari Nabi Adam, keturunan dari Nabi Adam alaihissalam yang diangkat menjadi seorang nabi. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini insyaallah akan kita lanjutkan pembacaan hadis yang panjang ini dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.